Tunduklah kepada suamimu. Hai pengantin, diri komitmen. Jagalah cinta dan kesetiaan. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Rasanya teringat pernikahan kita kembali. Entah sudah berapa lama berlalu. Kalau kita melangkah ke altar yang kudus. Oh, bahagianya. Muka ceria terpancar tanda kita bahagia. Indahnya menjadi raja sehari. Tapi sudah berapa lama berlalu? Kita sambut pengantin dari daerah Sumatera kawasan tengah. Pendeta Shalom. Selamat malam. Bapak kita segala. Pendeta Surat. Pendeta Jatin udah. Pendeta Rambat dulu. Foto. Pendeta Mawasis Siota. Pendeta Mamsi Harus Sriwala. Pendeta Manurun Pintu Batu. Pendeta Simatupang. Pendeta Nias Nababan. Pendeta Torkis Mari. Pendeta Marudun Kutasoi. Pendeta Paul Kutabea. Tio. Pendeta Sinambela. Silakan menempati bagian sebelah kanan kami sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Pengantin. Bapak Sia, Ya. tapi nampaknya pengantin ini lagi sedih. Oh, sudah senyum dia. Baik, kalau sudah selesai dari Sumatera kawasan tengah, siap-siap daerah Sumatera kawasan utara sesuai dengan urutannya karena di layar sesuai dengan fotonya. Yang pertama adalah siap-siap pendeta Berman Sitaman dengan istrinya Elos Pede bersama dengan ibu. Kemudian Dr. Kristumu bersama dengan ibu. Dr. Suat bersama dengan ibu. Pendeta Ordinisius Jo bersama dengan ibu. Dan pendeta juga yang terbagus. Selamat datang. Pendeta Melvin Simonan, Anda di sebelah kanan ini. Pendeta Amrun Simonan, Pendeta Dixon Pandiangan, Pendeta Nol, Semua. Pendeta Donald Muntu, Lengkap semua. Pendeta Elvin D. Sidaga, Itu lengkap. Pendeta Sialipang, Tidak. Pendeta C. Sebagarian, Pendeta Johannes Sidaga, Pendeta Wisdom Silalahi, Pendeta Manuntun Sidaga, Pendeta Febri Sijabat, Pendeta Ibras Lautan, Pendeta Venus Wong, Pendeta Erika Mariswa Karugaro. Berikutnya, Pendeta Wisdom Silalahi bersama dengan istri. Ada gambar yang kita semua. Boleh dilihat. Pendeta Manuntun ada gambar ibunya. Itu ulang tahun pernikahan kepada ibu. Dilihat. Kemudian Bapak Febri Sejabat. Pendeta Ibra bersama dengan ibu ada di depan semua lengkap. Kemudian Pendeta Venus Wong. Pendeta Emin Kakak, silakan. Sudah pas. Pendeta Lamsa, Pensuri, Pendeta Martin, dan Pendeta Resa Pendeta Edi Simbolon, Pendeta Salomo Panjaitan, Pendeta Duyung Simpiring, Pendeta Toru Sidaga, Pendeta Horatius Seleragi, Pendeta Samuel Saragi. tanggal ulang tahun pernikahannya semua lengkap. Oke, silakan langsung lewat. Dipercepat. Lihat di depan foto-fotonya.
mengenang bagaimana Tuhan sudah memimpin pernikahan kita masing-masing, rumah tangga kita masing-masing, dan sangat pantas malam ini kita boleh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Saya percaya saudara bahwa apa yang direncanakan oleh Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing adalah rencana yang terbaik bagi Tuhan. Yang dimiliki oleh istri yang tunduk kepada suami. Yang pertama, suami lebih mudah untuk mengasihi. Bayangkan kalau seorang pria atau pendeta lah kita di sini, sebelum pergi melawat, dia katakan kepada istrinya, "Mah, nanti makan siang saya mau makan tahu goreng." Lalu si istri menjawab, "Tidak, tempe rebus." Ya. Lalu suami kembali bicara, "Kalau boleh saya mau sayur bening." Lalu istri jawab, "Tidak, sayur asam, seperti mukamu yang asam." Saudara, suami lebih suka untuk mengasihi istri yang memberontak kepadanya. Kemudian yang kedua, anak-anak lebih mudah menurut. Saya tahu bahwa di dalam rumah tangga di mana istri menunjukkan kepatuhan kepada suami, ternyata dalam rumah tangga itu anak-anak lebih mudah menurut. Tim lahir dalam satu penyelidikan kepada penjara-penjara yang ada di Amerika, penjara-penjara remaja. Dia membuat kuesioner. Kenapa mereka sampai ada di penjara? Lalu semua anak-anak remaja yang di penjara ini hanya mencek mark dari pertanyaan yang diberikan atau pernyataan yang diberikan oleh tim lahir. Ada yang katakan karena terlalu banyak dikasih uang. Ada juga yang karena terlalu banyak menonton televisi, bahkan tidak dikasih uang. Waktu yang digunakan oleh orang tua sedikit kepada kami. Tetapi saudara tahu, yang paling banyak mencontreng kenapa mereka menjadi nakal adalah pernyataan yang dibuat oleh tim lahir dan dicontreng oleh mereka. Apa itu? Mama kami adalah bos di rumah kami. Saudara, Allah tidak pernah memberi peraturan kalau aturan itu tidak mendatangkan kebaikan. Rupanya anak-anak akan lebih suka menurut kepada orang tua kalau mereka mendapati mama mereka, ibu mereka tunduk kepada papa mereka. Mereka memperoleh teladan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kenapa istri harus tunduk pada suami? Untuk mengangkat derajat istri. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 kita dapati bahwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Bahkan dia menjadi rendah seperti seorang hamba dan mati di kayu salib. Dan apa yang terjadi? Sesudah itu dia diangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pria dan wanita pada mulanya mereka sederajat, tetapi oleh sebab dosa derajat istri atau wanita menjadi turun. Cara terbaik untuk mengangkat derajat wanita menjadi sama dengan suaminya adalah dengan merendahkan hati seperti Tuhan Yesus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu sejajar. Tidak ada yang satu lebih dari yang lain. Tetapi ketika Yesus menjelma menjadi manusia, menjadi seorang hamba, justru dengan itulah dia terangkat menjadi sama dengan Allah. Kemudian yang berikut, rumah tangga bertumbuh positif. Apa artinya saudara? Paulus katakan, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, biarlah istri tunduk kepada suami.
Saudara, kita perhatikan, jemaat yang memberontak kepada Kristus tidak akan pernah bertumbuh menjadi jemaat yang baik. Jemaat yang baik, yang mempunyai cabang sekolah sahabat, bahkan mengorganisir gereja kembali, adalah jemaat yang tunduk kepada Kristus, aturan-aturan ilahi. Kemudian yang kelima, ini sangat penting saudara. Kenapa istri harus tunduk kepada suami? Ini menjadi bekal di masa tua. Yang Maha Kudus, Allah atas pernikahan kami, Allah yang mengasihi dan menguduskan pernikahan kami. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk suasana pada malam hari ini, untuk pemberian kepada kami masing-masing dalam pernikahan kami. Khususnya pengantin bayangan yang ada di depan. Kita boleh melihat betapa cantiknya Ibu Silitonga, betapa bahagianya Pendeta Silitonga mewakili kita semua. Kita semua ingat lagi waktu kita berjanji, dan sekarang kuenya masih sama. Oh, mungkin dulu-dulu kuenya itu foam, jadi nggak bisa dimakan, hanya lambang saja. Tapi sekarang kuenya ini beneran. Kita makan dengan kita makan dengan pelan-pelan dan nikmati dengan senikmat-nikmatnya. Kita bersyukur kita di cita tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Sabdamu dan taat akan firman yang kau beri.
Kalau ditanya kenapa menikah di Sabuga, ketika kami menjadi guru di sana, tanggal 31 Mei 87. Jadi sudah kurang lebih 36 tahun kami bertemu berdua. Dia kepala sekolah, saya gurunya. Jadi tidak ada baju pernikahan. Orang tua adalah gereja, Pak Guru, para anak adalah gereja. Gereja menyumbangkan beras, menyumbangkan kami, setelah itu menikah kami. Nggak tahu kita demi cinta, nggak tahu. Saya sering lihat wajahnya semua. Saya berdoa dalam hati, semoga kami sehat-sehat sampai tua. Saya ingin pernikahan emas dirayakan. Itu doaku, ya. Jadi sering saya pandang dia, ternyata kurusnya udah berubah, kayaknya sudah berubah. Tuhan berkati kami, berkati anak-anakku, sehat-sehat kami semua. Saya seharusnya harus pulang kampung karena tidak ada orang yang membiayai. Lalu saya carilah wanita yang boleh menolong saya. Dialah yang ke-20. Wanita itu semua menjauh dari saya karena saya miskin, saya pendek, saya kecil, tidak tahu apa-apa, semua menjauh. Lalu ketika saya ditempatkan menjadi guru, ada teman saya dibuat oleh pendeta Estamba. Disitulah kami bertemu, didoakan di kapal, lalu di sekolah, di kantor daerah didoakan. Jadi karena kami hanya 2 guru, kami sering bermain-main di sifatnya. Ya, sudah mendampingiku dan menolongku. Tuhan memberikan panjang umur dan sehat-sehat ya. Ya. Oh, ya. Sudah berulang-ulang. Semua menghitung. 1, 2, 3. 2. Terima kasih pendeta Sucianto. Inilah dulu teman juga kerja waktu di kampus. Sukacita kami sungguh luar biasa. Oleh karena Tuhan bersama dengan kami dalam acara kami untuk berkomitmen di dalam rumah tangga kami masing-masing. Bagaimana Tuhan sudah memberkati, bagaimana Tuhan sudah memimpin, terutama di dalam mengasihi suami istri, anak-anak.